Padahal kamarnya ini terkunci, tapi wanita ini bisa. Halo teman-teman semua, makasih ya udah klik video ini, kembali lagi bersama aku. Hari ini aku mau menceritakan sebuah kisah, di mana kisah ini tuh menjadi misteri selama 35 tahun sampai akhirnya terungkap. Dan kisahnya ini dialami oleh seorang wanita yang ditemukan sudah tidak bernyawa dan keadaan kamarnya itu terkunci. Gimanakah kisahnya? Langsung aja. Jadi kisah ini kembali berasal dari Amerika Serikat, yang dimana kejadiannya itu pada tahun 1979. Ada seorang wanita muda berusia 24 tahun yang bernama Jane Walls. Jane ini dia bekerja di pusat kontrol kesehatan di Monaco. Si Jane ini terkenal sebagai anak yang ceria. Di tanggal 1 September tahun 1979, Jane ini kan ada janji nih sama orang tuanya buat sarapan bareng. Tapi dia tidak muncul. Ayahnya ini cemas. Akhirnya ayahnya itu datang ke apartemennya Jane, lalu dia kaget karena pemandangannya itu dia melihat putrinya sudah tidak bernyawa di tempat tidur. Nah, kemarin harinya di tanggal 31 Agustus tahun 1979, Jane ini tuh sempat berdansa di klub malam gitu bersama teman-temannya. Pada saat itu ada 5 orang pria yang berinteraksi dengan si Jane. Oh ya, Jane ini juga tuh sempat menikah ya dengan seorang pria yang bernama Scott Walls, dan mereka tuh bercerai gitu. Jadi Jane janda muda. Pria-pria yang sempat berinteraksi sama Jane tanggal 31 Agustus itu tuh ada yang pertama mantan suaminya yang bernama Scott Walls. Yang kedua ada Robert G. Dia adalah pria di klub yang berdansa dengan si Jane. Terus juga ada Gregory, dia merupakan teman dekatnya si Jane dan dia itu juga merupakan anggota dewan. Selanjutnya ada Bruce. Bruce ini merupakan teman yang nganterin Jane pulang dari klub malam. Selanjutnya ada tetangga yang mendengar suara ricuh dari kamar apartemennya si Jane. Polisi ini tuh sempat nemuin bercak sperma di spray dan tubuhnya Jane. Tapi karena saat itu teknologi belum secanggih sekarang, jadi kasusnya masih buntu. Kepolisian tuh mereka nyimpen barang bukti kayak spray dan juga pakaian dengan sangat baik gitu. Di tahun 2010 sampai 2012 ada detektif baru yang membuka kotak bukti. Mereka tuh sempat ngirimin sampel ke laboratorium DNA tercanggih untuk diselidiki lebih lanjut. Hasil investigasinya sangat mengejutkan, di mana mengungkapkan kalau Gregory adalah pelaku dari penghilangan nyawa Jane. Tapi kan pintunya kekunci, gimana caranya? Kemungkinan polisi menduga kalau si Gregory ini keluar melalui jendela ataupun dia memanipulasi grendel dari luar. Lagi pula kan mereka juga teman dekat gitu. Jadi mungkin aja Jane sendiri yang mempersilahkan si Gregory masuk ke ruangannya, terus si Gregory melancarkan aksinya dan ya udah dia kabur lah dengan strategi yang dia lakuin. Akhirnya Gregory ditangkap pas usianya 60 tahun dan masih bisanya lagi dia ngelak kalau dia nggak ngelakuin. Dia udah hidup bebas nih selama puluhan tahun, gak ada yang tahu aksinya, akhirnya ketangkap juga deh. Sungguh miris ya kasusnya si Jane ini. Oke teman-teman, thank you for watching dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Dadah!